Saya M. Rizky Samsul Ardi akan menjelaskan mengenai materi yang pertama dan kedua. Materi yang pertama yaitu mengenai gerak pada tumbuhan. Kemampuan bergerak tanaman ini adalah salah satu ciri makhluk hidup di samping ciri yang lain. Banyak tanaman rendah, terutama yang bersel satu dapat bergerak, yaitu pindah tempat. Banyak bakteri, alga, bersel satu, spermatozoid, bangsa lumut, dan paku yang dapat bergerak dengan bebas. Gerak tanaman semacam itu yaitu sering disebut gerak lokomotoris. Lain halnya dengan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tinggi, yaitu tidak dapat melakukan pergerakan pindah tempat ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, mungkin hanya berupa pembengkokan bagian tanaman, pembelitan, getaran, dan lain-lain. Materi kedua, macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu yang pertama yaitu gerak nutasi. Gerak ini spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah ataupun kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya yaitu pecahnya tanaman pacar air seperti pada gambar yang ada di samping kanan, yaitu yang paling atas. Lalu ada juga pecahnya pohon kapuk. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit. Yang selanjutnya yaitu gerak etionom, merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan yang lain. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerakan responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tigmotropisme, termotropisme, dan skototropisme. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya yaitu daun tanaman yang mengikuti arah datangnya sinar matahari. Kedua yaitu geotropisme, adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Misalnya yaitu gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Misalnya yaitu pada gerak pertumbuhan batang. Ketiga yaitu hidrotropisme, adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Misalnya yaitu akar kaktus untuk mencari air. Keempat yaitu kemotropisme, adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara ataupun pupuk dalam tanah. Kelima yaitu tigmotropisme, adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma, yang berarti sentuhan. Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman salur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit pada bagian penopangnya. Keenam yaitu termotropisme, adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai kurang dari 1 derajat Celcius. Hal ini diduga merupakan salah satu cara menghindari kekeringan di musim dingin dan mencegah pembukaan stomata. Ketujuh yaitu skototropisme, atau dalam bahasa Yunani skotos berarti kegelapan atau kekelaman, adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Berikut gambar gerak pada tumbuhan pada macam-macam gerak tropisme. Yang selanjutnya yaitu gerak nasti, adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Contohnya yaitu sudah disebutkan di bawah ini. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti, tigmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Yang pertama yaitu fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Dan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Kedua yaitu niktinasi, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasi berasal dari bahasa Yunani yaitu nux, yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan atau Leguminosaceae yang akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap, atau tanaman putri malu yang daunnya membuka lebar sepanjang hari atau pagi hingga menjelang sore hari. Ketiga yaitu tigmonasti, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tigmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan. Gerak tigmonasti disebut juga dengan seismonasti. Misalnya, gerak mengatupkan daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup atau seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Keempat yaitu termonasti, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Kelima yaitu haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Keenam yaitu nasti kompleks, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutupnya pada stomata. Selanjutnya yaitu gerak taksis, adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi yang pertama yaitu fototaksis, adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Kedua yaitu kemotaksis, adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis pada tumbuhan lumut Bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia atau dalam gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Saya Rifa Fadila sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai materi pengertian fotoperiodisme, kelompok tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme, dan induksi fotoperiodisme. Nah, yang pertama yaitu mengenai materi pengertian fotoperiodisme. Apa sih yang dimaksud dengan fotoperiodisme ini? Langsung saja ya. Jadi, fotoperiodisme adalah suatu respon yang dimiliki oleh tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan pada tumbuhan tersebut. Kemudian, istilah fotoperiodisme ini digunakan untuk fenomena di mana fase perkembangan yang dimiliki oleh tumbuhan akan dipengaruhi oleh lama penyinaran yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Lalu, pada beberapa jenis tumbuhan, dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran, terutama dengan kapan tumbuhan tersebut memasuki fase generatifnya, misalnya yaitu dalam pembungaannya. Nah, menurut Lakitan tahun 1994, pada beberapa tumbuhan akan memasuki fase generatif atau membentuk organ reproduktifnya hanya jika tumbuhan tersebut menerima penyinaran yang memiliki jangka waktunya itu panjang atau lebih dari 14 jam dalam setiap periode sehari semalam. Sebaliknya, ada pula tumbuhan yang hanya akan memasuki fase generatifnya jika menerima penyinarannya itu dengan jangka waktu yang singkat atau kurang dari 10 jam. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme.
tumbuhan berdasarkan fotoperiodismenya atau berdasarkan panjang harinya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari sedang, dan tumbuhan hari netral. Nah, tumbuhan hari pendek merupakan tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinarannya ini kurang dari 12 jam dalam sehari. Kemudian, tumbuhan hari pendek itu contohnya seperti tumbuhan krisan, jagung, kedelai, anggrek, dan bunga matahari. Kemudian yang kedua ada tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinarannya tersebut lebih dari 12 jam atau 14-16 jam dalam seharinya. Kemudian tumbuhan hari panjang ini contohnya seperti kembang sepatu, bit gula, selada, dan tembakau. Nah, tumbuhan hari panjang atau long day plant umumnya berbunga pada akhir musim semi atau awal musim panas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tumbuhan hari sedang. Tumbuhan hari sedang merupakan tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinarannya tersebut kira-kira selama 12 jam dalam sehari. Kemudian contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan hari sedang yaitu seperti kacang dan tebu. Lalu yang keempat ada tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari netral merupakan tumbuhan yang tidak responsif terhadap panjang hari untuk masa pembungaannya. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan hari netral adalah seperti mentimun, padi, wortel liar, dan kapas. Kemudian perbungaan pada kelompok ketiga yaitu tumbuhan hari netral tidak dapat dipengaruhi oleh fotoperiode. Materi selanjutnya yaitu mengenai induksi fotoperiodisme. Induksi fotoperiodisme ini sangat penting dalam perbungaan atau lebih tepatnya disebut induksi panjang malam kritisnya. Respon tumbuhan terhadap induksi fotoperiode selama 1 kali saja, tetapi tumbuhan lain memerlukan induksi lebih dari 1 kali. Santium strumarium untuk perbungaan memerlukan 8 kali induksi fotoperiode yang harus berjalan terus-menerus. Kemudian apabila tanaman ini sebelum memperoleh induksi yang lengkap, akan mendapat gangguan atau terputus induksi fotoperiodenya, maka tanaman itu tidak akan dapat berbunga. Nah, adapun tahapan respon perbungaan terhadap rangsangan fotoperiode. Yang pertama, yaitu menerima rangsangan, lalu yang kedua, transformasi dari organ penerima rangsangan akan menjadi beberapa pola metabolisme yang baru yang akan berkaitan dengan penyediaan bahan yang digunakan untuk perbungaan. Lalu yang ketiga, yaitu pengangkutan hasil metabolismenya. Lalu yang keempat, terjadi suatu respon pada titik tumbuh untuk menghasilkan perbungaan. Materi selanjutnya, yang keenam, ini mengenai peranan hormon tumbuhan dalam fotoperiodisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dengan NIM 1908106156. Sebagian besar kajian tentang fotoperiodisme menekankan pada proses perbungaan dalam Sutoyo tahun 2011. Terpisahnya tempat berlangsungnya antara proses fotoperiodisme atau daun dan perbungaan atau apeks pucuk secara logis membutuhkan stimulus transmisi yang dapat membawa informasi dari daun ke apeks pucuk. Selama 70 tahun terakhir, beberapa hipotesis telah dikemukakan untuk menjelaskan stimulus transmisi bunga. Tapi, hipotesis yang paling kuat adalah hipotesis tentang hormon bunga. Ahli fisiologi tumbuhan dari Rusia bernama Muhammad Kailakhyan pada tahun 1936 adalah orang pertama yang menyatakan bahwa stimulus perbungaan bunga mungkin adalah hormon yang disebut florigen. Dalam Hopkins et al. Tahun 2009. Mengingat sifat universal hormon tumbuhan, seharusnya juga terdapat stimulus perbungaan yang sama pada semua proses fotoperiodisme tumbuhan. Dari beberapa hormon tumbuhan,
hanya gibberellin telah terbukti secara konsisten untuk memicu proses pembungaan dalam berbagai macam spesies. Proses perbungaan yang dipicu hormon gibberellin ini terdapat pada hampir seluruh tumbuhan long day plant. Namun, gibberellin tidak akan memicu perbungaan pada sebagian besar tanaman short day plant dalam Hopkins et al. Tahun 2009. Selanjutnya, materi yang ketujuh atau pokok bahasan yang ketujuh ini tentang vernalisasi pada tumbuhan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu vernalisasi? Nah, vernalisasi ini merupakan induksi pendinginan yang diperlukan oleh tumbuhan sebelum mulai perbungaan. Vernalisasi sebenarnya tidak khusus untuk perbungaan, tetapi diperlukan pula oleh biji-biji tumbuhan tertentu sebelum perkecambahan. Respon terhadap suhu dingin ini bersifat kualitatif atau mutlak, yaitu pembungaan akan terjadi atau pembungaan tidak akan terjadi. Jadi, vernalisasi secara harfiah berarti membuat suatu keadaan tumbuhan seperti musim semi, yaitu menggalakkan pembungaan sebagai respon terhadap hari-hari yang panjang selama musim semi. Organ tumbuhan yang dapat menerima rangsangan vernalisasi sangat bervariasi, yaitu biji, akar, embrio, pucuk batang. Apabila daun tumbuhan yang memerlukan vernalisasi mendapat perlakuan dingin, sedangkan bagian pucuk batangnya dihangatkan, maka tumbuhan tidak akan berbunga atau tidak terjadi vernalisasi. Zat yang bertanggung jawab dalam meneruskan rangsangan vernalisasi ini disebut vernalin, yaitu suatu hormon hipotesis karena sampai saat ini belum pernah diisolasi. Adapun bukti-bukti bahwa rangsangan dingin dihasilkan di dalam meristem atau kuncup dan bukan di dalam daun diperoleh dari 4 fenomena. Yang pertama, biji yang telah mengalami imbibisi mudah divernalisasi. Yang kedua, pengenaan suhu dingin hanya pada daun, akar, atau batang tidak efektif. Yang ketiga, biji yang sedang berkembang pada tanaman induk dapat dan seringkali sudah tervernalisasi apabila tepat pada waktu suhu dingin berlangsung sebelum biji menjadi kering. Yang keempat, yang terakhir, tanaman yang ditanam dari kuncup liar, suatu daun yang sudah tervernalisasi telah tergalakkan untuk berbunga dalam Gardner dan kawan-kawan tahun 1991. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerak endonom. Macam-macam gerak endonom yaitu nutasi dan higroskopis. Gerak etionom, berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi gerak tropisme, yaitu ditinjau dari macam sumber rangsangannya. Tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tigmotropisme, termotropisme, dan skotototrisme. Gerak nasti terdiri dari fotonasti, niktinasti, tigmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Gerak taksis terdiri dari fototaksis dan kemotaksis. Kemampuan bergerak ini adalah salah satu ciri makhluk hidup di samping ciri yang lain, seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan lain-lain. Banyak tanaman rendah, terutama yang bersel satu, dapat bergerak dalam arti kata berpindah-pindah tempat. Banyak bakteri, alga bersel satu, spermatozoid, bangsa lumut, dan paku dapat bergerak dengan bebasnya, seakan-akan mereka itu hewan-hewan gesit. Gerak tanaman rendah semacam itu sering disebut gerak lokomotoris atau gerak pindah tempat. Fotoperiodisme merupakan suatu respon yang dimiliki oleh tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang didapatkan oleh tumbuhan untuk dapat merangsang pembungaan. Tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme atau panjang harinya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari sedang, dan tumbuhan hari netral. Induksi fotoperiodisme atau lebih tepatnya disebut induksi panjang malah
kritisnya tumbuhan sangat penting dalam proses pembungaan. Hormon yang berperan dalam fotoperiodisme yaitu giberelin, karena telah terbukti secara konsisten untuk memicu proses pembungaan dalam berbagai macam spesies. Proses pembungaan yang dipicu adalah hormon giberelin terdapat pada hampir seluruh tumbuhan long-day plant. Namun, giberelin tidak akan memicu perbungaan pada sebagian besar tanaman short-day plant. Fernalisasi yaitu induksi pendinginan yang diperlukan oleh tumbuhan sebelum mulai perbungaan. Adapun organ tumbuhan yang dapat menerima rangsangan fernalisasi sangat bervariasi yaitu biji, akar, embrio, dan pucuk batang.